ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk sama-sama menuntut ilmu syar'i. Semoga upaya yang kita lakukan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih membahas bab tentang al-mujahadah, bersungguh-sungguh, berjuang, berjihad untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus betul-betul bermujahadah, karena kalau bukan dengan mujahadah seseorang tidak akan bisa serius mentaati Allah dan tidak bisa serius meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan semuanya baik, baik yang kuat maupun yang lemah, semuanya baik. Ihris ala ma yanfa'uka, maka bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan malas, jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, jika menimpamu sesuatu maka jangan engkau katakan seandainya aku seperti ini maka akan seperti ini. Walakin kul, akan tetapi ucapkan qaddarallah, ya, ini sudah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa saja yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Fa inna lau, karena sesungguhnya ucapan lau, ucapan seandainya, taftahu amal syaitan, membuka amalan syaitan. Ini hadis riwayat Imam Muslim, artinya hadis sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi dibawa di dalam kitab Mujahadah atau di dalam bab mujahadah untuk memotivasi kita semua agar selalu berjuang melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan seseorang jangan melemah, dia jangan malas, bahkan jangan sampai patah semangat, akan tetapi dia terus bersungguh-sungguh melakukan apa saja yang bermanfaat untuk dirinya. Kalau kita lihat dalam ayat ini kata Rasulullah, dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.
Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan mukmin yang kuat adalah kuat keimanannya. Kuat keimanannya, kuat ketakwaannya, kuat amalannya, maka itulah yang lebih baik daripada mukmin yang imannya kurang kuat. Lebih baik dari mukmin yang takwanya kurang kuat atau amal solehnya kurang kuat. Karena kekuatan iman itu akan mendorong kekuatan fisik. Adapun kekuatan fisik belum tentu bisa membuat iman itu menjadi kuat. Oleh karena itu, yang dimaksud dalam hadis ini adalah seorang mukmin yang kuat imannya. Tentu lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Betapa banyak orang yang dari segi fisiknya lemah, tapi dia bisa melakukan amalan-amalan yang besar, melakukan amalan-amalan yang membutuhkan fisik yang kuat. Dia mampu melakukan itu karena didorong oleh kekuatan iman. Sebaliknya, betapa banyak orang yang fisiknya begitu kuat, tapi untuk melakukan ketaatan yang tidak memerlukan fisik yang kuat, dia tidak mampu melakukannya. Untuk melangkahkan kakinya ke masjid, dia tidak mampu melakukannya. Tapi kalau disuruh untuk mengaduk semen, bangun masjid, Masya Allah, kuatnya luar biasa. Ya, dia sendirian bisa mengaduk semen untuk bangun masjid, tapi untuk sholat di masjid lemahnya luar biasa. Nah, ini yang mendorong adalah keimanan. Oleh karena itu, yang lebih baik adalah yang kuat imannya. Namun kalau ada yang menggabungkan kuat fisik dan kuat iman, Masya Allah, ini nikmat di atas nikmat. Jadi dia sudah punya kuat fisik juga kuat imannya, Masya Allah. Ini yang kita harapkan. Karena tentunya orang yang lebih kuat fisiknya dan lebih kuat imannya, ini sangat banyak memberi manfaat kepada kaum muslimin, dibanding dengan orang yang cuma kuat imannya tapi fisiknya tidak begitu kuat. Manfaatnya lebih besar yang kuat fisiknya. Dia bisa berjihad di jalan Allah, dia bisa membantu orang lain dengan fisiknya, dia bisa terjun di medan-medan yang butuh fisik kuat untuk membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ini semua butuh fisik yang kuat. Oleh karena itu, kalau seseorang yang punya fisik yang kuat dan iman yang kuat, ini tentunya lebih baik ya dari yang imannya kuat tapi fisiknya lemah. Ini juga isyarat agar kita selalu menjaga fisik seorang mukmin, ya, selalu menjaga fisiknya agar selalu kuat, walaupun iman itu menjadi penentunya, tapi jangan sampai dia meremehkan, tidak menjaga fisiknya. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis ini ada uslub atau metode yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau langsung menjelaskan sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman. Ya, jadi beliau mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Beliau tidak sampai di situ saja. Beliau tidak berhenti sampai di situ, tapi beliau langsung melanjutkan wa fi kulli khair. Dan semuanya baik. Dua-duanya baik, supaya tidak ada kesalahpahaman. Kalau seandainya tidak ada kalimat wa fi kulli khair, dikhawatirkan orang salah paham. Jadi misalkan beliau mengatakan mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah, sampai di situ titik, maka dikhawatirkan orang salah paham. Berarti orang mukmin yang lemah tidak punya kebaikan sama sekali. Dan ini bikin orang salah paham. Maka beliau langsung menimpali dengan wa fi kulli khair. Dua-duanya itu baik. Selagi dia beriman, walaupun dia lemah, tetap pasti lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Namun orang yang imannya kuat tentu lebih baik daripada orang mukmin yang imannya lemah. Tapi dua-duanya baik. Dan istilah seperti ini atau uslub seperti ini sering kali
digunakan di dalam Al-Qur'an. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahul husna. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum Fathul Mekah wa qatal, dan juga dia berjihad. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Itu pahalanya lebih besar, derajatnya lebih mulia dari orang-orang yang berinfak dan yang berjihad setelah Fathul Mekah. Jadi pahalanya beda, yang sebelum Fathul Mekah dengan yang setelah Fathul Mekah. Kalau sampai di situ saja, maka dikhawatirkan orang salah paham. Berarti yang berinfak dan berjuang setelah Fathul Mekah itu derajatnya tidak ada apa-apanya, tidak dapat pahala apa-apa. Maka kata Allah, wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya sudah Allah janji, Allah memberikan janji dengan al-husna, yaitu surga. Artinya semua, baik yang sebelum Fathul Mekah dia berinfak atau setelah Fathul Mekah dia berinfak dan berjuang, tetap semuanya telah dikasih janji oleh Allah, yaitu dengan surga. Ya, artinya para sahabat itu semuanya sudah dikasih janji dengan surga. Wa kullan wa'adallahul husna. Atau sebagaimana Allah juga menceritakan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 78 dan 79. Wa Dauda wa Sulaimana idh yahkumani fil harsi id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman. Dan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman ketika mereka berdua menjadi hakim atau memberikan keputusan terhadap sebuah persoalan, sebuah sengketa, yaitu seekor kambing yang merusak tanaman, ya, tanaman suatu kaum. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan mereka berhukum kepada Nabi Sulaiman dan juga berhukum kepada Nabi Daud, dan masing-masing punya keputusan. Nabi Daud punya keputusan, Nabi Sulaiman juga punya keputusan. Wa li hukmihim syahidin, kata Allah, dan kami menyaksikan terhadap keputusan yang mereka berikan. Kemudian kata Allah, fa fahamnaha Sulaiman, dan kami beri kepahaman kepada Nabi Sulaiman. Kalau sampai di situ saja kemudian berhenti, dikhawatirkan orang salah paham. Berarti Nabi Daud tidak paham, Nabi Daud tidak cerdas. Maka langsung ditimpali oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullan ataina hukman wa ilma. Dua-duanya kami beri hukman, kami beri kepahaman, dan kami beri ilmu. Nah, ini banyak dalam ayat maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang ini uslub yang diistilahkan dengan ihtiraz, ya, uslub ihtiraz, yaitu segera menimpali dengan penjelasan secara langsung agar tidak salah paham, ya. Contohnya hadis yang kita baca ini, seorang mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah, tapi dua-duanya baik. Kemudian kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka. Ini yang menjadi wajhul istidlal, ya, segi pendalilan dari bab ini, yaitu mujahadah, yaitu ihris, bersungguh-sungguh, berjuang terhadap apa? Ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu. Dan bermanfaat untukmu ini baik di dunia maupun di akhirat. Hal-hal yang bermanfaat di dunia maupun hal-hal yang bermanfaat di akhirat. Ini harus sungguh-sungguh untuk dilakukan. Kemudian disebutkan bahwa perbuatan manusia itu ada 3 macam. Ya, perbuatan yang pertama, perbuatan yang bermanfaat. Perbuatan kita sehari-hari yang bermanfaat. Ini yang pertama, baik bermanfaat untuk dunia maupun bermanfaat untuk akhirat.
Perbuatan yang kedua adalah perbuatan yang membahayakan, perbuatan yang memudaratkan, perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan kezaliman, baik untuk dunia, berbahaya untuk dunia maupun berbahaya untuk akhirat. Ini yang kedua, perbuatan yang membahayakan. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang tidak bermanfaat dan tidak membahayakan. Ini perbuatan yang netral, tidak membahayakan untuk akhirat, tidak membahayakan untuk dunia. Ini hal yang mubah. Baik. Seorang mukmin dia selalu ingin perbuatannya itu yang pertama, yaitu perbuatan yang bermanfaat. Perbuatan sekedar tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat dia hindari. Dia selalu pengen tiap perbuatan yang dia lakukan itu mengandung manfaat, apakah untuk dunia maupun untuk akhirat. Apalagi hal-hal yang membahayakan seorang mukmin, dia sangat menjauhi perkara yang jelas-jelas perbuatan itu membahayakan untuk dunianya maupun membahayakan untuk akhiratnya. Taib, ihris ala ma yanfa'uka. Ya, berjuang bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu, baik dalam urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Nah, seandainya jika bertabrakan antara manfaat dunia dan manfaat akhirat, maka yang lebih didahulukan adalah yang bermanfaat untuk akhirat. Ya. Kalau seandainya bertabrakan, misalkan bermanfaat untuk dunia, contohnya seseorang berbisnis, berdagang, mendapatkan upah, mendapatkan untung, ya ini bermanfaat untuk dunia. Ternyata bertabrakan dengan pahala di akhirat. Dia rajin berjualan, dia rajin berbisnis, ternyata melalaikan dia dari akhirat. Maka dia harus memilih salah satu, seandainya tidak bisa dikompromikan. Misalkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wah, ini biasanya banyak sekali pesanan, ya. Maksudnya pesanan dagang gitu ya, pesanan ya, banyak pesanan. Ternyata dia asik dengan bisnis tersebut sampai melalaikan ya. Tiap malam dia harus menyiapkan barangnya, menyiapkan pesanannya, sehingga sampai lupa sholat malam, sampai lupa sholat tarawih, lupa baca Quran ya. Kalau seperti ini, maka harusnya dia dahulukan yang bermanfaat untuk akhirat. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana di satu malam itu ada Lailatul Qadar ya. Seseorang jangan melewatkan hanya karena urusan dunia, urusan dagang, dia lupa memanfaatkan kesempatan itu. Maka dia berusaha bagaimana supaya meninggalkan hal yang bermanfaat untuk dunia itu untuk mengejar hal yang bermanfaat untuk akhiratnya. Tapi kalau dia bisa gabungkan, dia bisa mencari manfaat untuk dunia sekaligus mencari manfaat untuk akhirat, fabiha wa ni'mah. Nah, ini sesuatu yang nikmat, dia bisa gabungkan dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa, kalau dia ngambil kesempatan manfaat untuk dunia, pasti akhiratnya akan terlalaikan. Nah, kalau modelnya seperti ini, dia wajib tinggalkan yang manfaat untuk dunia itu. Walaupun manfaat untuk dunia, tapi bertabrakan dengan manfaat untuk akhirat, dia lebih memilih manfaat untuk akhirat. Dan masing-masing ini juga memiliki tingkatan. Manfaat untuk dunia itu juga punya tingkatan. Ada yang lebih bermanfaat, ada yang manfaatnya tidak terlalu ya. Begitupun manfaat untuk akhirat, ada yang levelnya lebih tinggi manfaatnya daripada yang tidak begitu bermanfaat. Baik, dasarnya semua bermanfaat, tapi memiliki level yang berbeda-beda. Bermanfaat untuk akhirat, misalkan ada yang levelnya itu level perkara wajib. Level perkara wajib tentu manfaatnya lebih besar daripada yang levelnya perkara sunnah. Begitupun dalam perbuatan yang manfaat untuk dunia ya, di sini untungnya sekian, ini untungnya sekian, beda ya manfaatnya.
Kalau dia bisnis dia jualan ini untungnya segini, tapi dia jualan ini untungnya lebih besar. Nah, masing-masing manfaatnya beda-beda. Maka seorang tentunya mencari manfaat yang lebih besar, ya, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Taib, kita disuruh untuk semangat, baik mendapatkan manfaat dunia maupun mendapatkan manfaat akhirat. Tapi jangan lupa satu hal, kata Rasulullah, wasta'in billah. Selalu bergantung kepada Allah, selalu minta bantuan kepada Allah. Karena dikhawatirkan orang sudah bersungguh-sungguh, dia kerahkan kemampuannya, dia lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, akhirnya merasa ini semua hasil dari jerih payah dia. Kenapa dia mendapatkan manfaat dunia? Ini karena kerja keras dia, ini karena dia bersungguh-sungguh. Atau kenapa dia menjadi orang soleh, mendapatkan manfaat akhirat? Ini karena dia bersungguh-sungguh. Dikhawatirkan akhirnya dia merasa dirinya punya peran, sehingga dia atau membawa orang itu di dalam perbuatan ujub atau perasaan sombong dalam dirinya, dan itu sangat berbahaya, bisa menghancurkan orang tersebut. Maka Rasulullah pesankan jangan lupa untuk selalu wasta'in billah. Walaupun berjuang bersungguh-sungguh, tetap jangan lupa untuk minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, baik urusan yang kecil sekalipun, urusan yang secara logika kita bisa lakukan, namun tetap mohon bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la yas'alu ahadukum rabbahu hajatahu kulluha. Hendaknya setiap kalian meminta kepada Tuhannya hajat-hajatnya semuanya. Masya Allah, semua hajat kita, keinginan atau kebutuhan kita, maka kata Rasulullah, hendaknya seseorang minta kepada Tuhannya. Hatta yas'ala sya'thu na'lihi idang qata'a. Sampai jika tali sendalnya itu putus, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dalam hal-hal yang sekecil apapun kita disarankan untuk minta bantuan kepada Allah, agar seseorang itu jangan merasa mengandalkan kemampuannya. Ini kan saya mampu hanya sekedar menyambungkan tali sendal, hanya sekedar mencuci pakaian, hanya sekedar memakai baju, hanya sekedar memakai celana. Saya sehat walafiat, saya mampu mengambil baju dari lemari, kemudian saya pakai ke badan saya sehat sekarang. Tapi tetap seorang ketika pakai baju, dia minta pertolongan, dia minta bantuan kepada Allah. Ketika dia pakai celana, minta bantuan kepada Allah. Jangan merasa dirinya mampu melakukan itu. Ini kita diajari untuk selalu bergantung kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan tawakal. Ya, seseorang bersungguh-sungguh melakukan ikhtiar, kemudian dia sandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang semacam inilah yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika segala sesuatunya dia sandarkan kepada Allah, maka semakin disukai oleh Allah. Ketika seorang merasa butuh kepada Allah, maka Allah sangat cinta dengan hamba tersebut. Sebaliknya, ketika seorang semakin merasa tidak butuh dengan Allah, maka Allah jauh dari hamba yang seperti itu. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis juga dijelaskan agar kita itu selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi ar-raha, kondisi yang lapang. Ya, kata Rasulullah, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fis syiddah. Kenali Allah di saat lapang, maka Allah akan mengenalimu, akan mengingatmu di saat sulit. Karena biasanya manusia itu baru kenal Allah, baru ingat Allah di saat sulit, di saat sempit baru dia kembali kepada Allah, dia minta kepada Allah. Tapi kalau dalam kondisi lapang, biasanya dia mengandalkan kemampuannya, mengandalkan simpanannya, mengandalkan kekuatannya. Itulah kebiasaan manusia. Nah, namun ada manusia-manusia istimewa, mereka yang selalu ingat kepada Allah di saat-saat lapang.
Ta'arraf ilallahi firraha. Ingatlah Allah ya, firraha, di saat engkau lapang, maka pasti Allah akan mengingatmu, akan membantumu, menolongmu di saat engkau kesulitan. Nah, kondisi lapang itu contohnya ya seperti kita sedang sehat ya. Walaupun kita sehat ya, bisa pakai baju, bisa mandi, bisa apa saja, selalu minta bantuan kepada Allah ya. Kita sehat, bisa berjalan ke sana kemari ya, tanpa bantuan, kita selalu minta bantuan kepada Allah. Jangan menunggu ketika sudah di atas kursi roda baru minta bantuan sama Allah. Jangan menunggu ketika tangannya kaku ya, tidak bisa bergerak baru minta bantuan sama Allah. Jangan menunggu ya, tubuhnya tidak bisa dipakai untuk berbuat atau untuk bekerja baru dia minta bantuan sama Allah. Minta bantuan sama Allah itu di setiap saat. Di saat kita lapang, kita sehat, kita sukses, semuanya minta bantuan kepada Allah. Kemudian wala ta'jaz, jangan pernah lemah, jangan pernah malas. Alias kita diperintahkan di dalam agama kita ini untuk selalu tuntas ya. Ketika berjuang mengerjakan sesuatu, maka kerjakan dengan maksimal ya, jangan setengah-setengah. Di tengah jalan kemudian putus semangat, akhirnya tidak melanjutkan pekerjaan itu lagi. Dia dari awal pengen usaha ini, tiba-tiba di tengah jalan dia tinggalkan, atau dia pengen berbuat ini tengah jalan dia tinggalkan. Ini tidak disarankan dalam agama kita. Sebaliknya kita disuruh untuk selalu berjuang dan maksimal, baik untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dunia maupun untuk akhirat. Kita selalu maksimal, yaitu wala ta'jaz, jangan malas, jangan putus semangat, jangan lemah. Oleh karena itu kita tahu manusia itu memang punya kelemahan, manusia punya batasan, manusia punya kemampuan yang terbatas, maka dia hendaknya selalu minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Namun jika seandainya menimpa kepadamu sesuatu, maksudnya sesuatu yang tidak disukai, menimpa hal-hal yang buruk, ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan ujian, dia membangun usaha tapi ternyata diuji oleh Allah, usahanya tidak berjalan, bahkan malah rugi, atau apa saja yang tidak dia sukai, maka jangan sekali-kali engkau mengucapkan seandainya kalau aku seperti ini maka akan seperti ini ya, seandainya kalau kemarin saya tidak buka usaha ini saya nggak akan rugi seperti ini ya. Ini ucapan-ucapan yang mengandung pesimis. Dan ucapan seperti ini akan membuka pintu syaitan. Syaitan akan datang membujuknya lebih jauh daripada itu, akhirnya sampai dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti ini maka tidak akan seperti ini. Ya, seandainya kemarin saya tidak berjalan ke sini, saya tidak akan kecelakaan. Ya. Seseorang itu ketika sudah keluar dari rumahnya, dia tawakal kepada Allah, dan lalu dia semaksimal mungkin berhati-hati, lalu terjadi apa-apa di jalan, ya qaddarallah wa masya fa'ala. Semua sudah takdir dari Allah. Dia sudah ikhtiar, sudah berusaha, sudah tawakal kepada Allah. Hasilnya apapun yang terjadi di kemudian hari, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia berandai-andai, dia mengandai-andai kalau saya tadi tidak begini maka tidak begini. Kalau saya tadi tidak keluar dari rumah maka tidak begini. Ini tidak diperbolehkan. Ini yang diistilahkan dengan kalimat lau ya. Lau itu artinya seandainya ya, seandainya. Akan tetapi disarankan oleh beliau hendaknya seseorang itu mengatakan qaddarallah ya. Ketika terjadi apa-apa ucapkan qaddarallah. Ini semua sudah takdir Allah. Dengan ucapan seperti ini orang akan langsung ingat, oh ini sudah takdir Allah ya. Kalau sudah seperti itu, insya Allah dia berlapang dada, dia siap menerima walaupun kenyataannya pahit. Tapi ketika dia ucapkan qaddarallah, hatinya langsung yakin, oh ini sudah takdir Allah. Kalau ini sudah takdir Allah, ini sudah rencana Allah, sudah kehendak Allah, pasti itulah yang terbaik. Kehendak Allah itulah yang terbaik. Adapun
kehendak manusia, dia pengen ini tapi tidak kesampaian, bisa jadi itu tidak baik baginya. Mungkin dia menginginkan mendapatkan sesuatu, ternyata tidak terkabulkan. Bisa jadi kalau dia mendapatkan sesuatu itu membahayakan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang bermanfaat untuk hamba tersebut. Maka seseorang jangan mengatakan seandainya ya, dia jangan merasa kecewa dengan usaha yang dia lakukan. Dia sudah bersungguh-sungguh, dia sudah maksimal, tapi ternyata gagal, ternyata tidak berhasil, maka dia katakan qaddarallah, ya, semua sudah takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi, ya. Fa inna lau taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya ucapan lau, seandainya, itu akan membuka amalan-amalan syaitan. Syaitan akan membisikkan dia, ya. Akhirnya dia terus sedih, dia terus lemah, karena syaitan terlalu membisikkan dia supaya dia tetap lemah, dia tidak bangkit, bahkan sampai pada keputusasaan, ya. Ini semua amalan syaitan, ya. Gara-gara dia mengatakan seandainya. Kalau dia katakan qaddarallah, selesai urusan. Syaitan tidak ada jalan, syaitan tidak ada kesempatan untuk membujuk orang ini, ya. Kalau dia sudah katakan qaddarallah, hatinya yakin kepada Allah, selesai urusan. Tapi kalau seandainya, pikirannya itu berkecamuk, ya, seandainya tadi saya tidak keluar, seandainya saya tidak begini, maka tidak akan begini, ya. Seperti itu terus, ya. Bahkan ujung-ujungnya dia putus asa dan dia tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita perhatikan kalimat lau, ya, seandainya, maksudnya adalah seandainya untuk masa yang telah berlalu, ya. Hal-hal yang sudah berlalu, maka tidak boleh seseorang mengatakan seandainya. Seandainya dulu saya begini, seandainya dulu saya serius belajar, seandainya dulu saya serius bekerja. Tidak boleh seorang mengatakan seperti itu. Seandainya saya dulu begini maka akan begini. Jangan seseorang mengatakan demikian, ini yang dilarang. Adapun seandainya untuk perkara di masa mendatang, maka ini dibolehkan, ya. Seandainya kalau saya punya dana sekian, saya akan gunakan untuk wakaf, ya. Contohnya begitu. Seandainya saya punya ini, saya akan membantu orang ini. Ini boleh, ya, sesuatu yang di masa mendatang. Adapun yang sudah berlalu, tidak boleh dia mengungkit-ungkit kembali, ya. Seandainya dulu begini, ini tidak boleh. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini Allah ciptakan untuk li'arba'i nafarin, ya, untuk 4 orang. Orang yang kedua, dia mengatakan lau anna limalan la amiltu bi'amali fulan. Seandainya, ya, lau. Kalimat lau juga, tapi ini dibolehkan. Jadi orang yang pertama, dia punya ilmu, dia punya harta, dia gunakan hartanya di jalan Allah, nah, maka dia orang yang terbaik. Orang yang kedua, dia dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta oleh Allah. Maka apa kata orang yang kedua ini? Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Seandainya kalau saya punya harta, saya akan beramal seperti amalan orang yang pertama. Maka dengan niatnya Allah memberikan ganjaran sama dengan orang yang pertama. Nah, ini contoh ucapan lau seandainya yang dibolehkan karena untuk perkara di masa mendatang. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam hadis yang dibolehkan untuk masa mendatang, gitu, ya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-6. Langsung saja kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis as-sabi' anhu, yaitu dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka itu
dihijab, neraka itu diliputi atau dihalangi dengan syahwat, hal-hal yang disukai oleh nafsu atau jiwa manusia. Wa hujibatil jannatu bil makari, dan surga itu ditutupi oleh hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Ini hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, huffatin, ya, huffatil jannah, ya. Huffatil jannah itu artinya diliputi, ya, badala hujibat, ya, daripada hujibat. Jadi ada beberapa versi, ada yang hujibat, ada yang huffat, ya. Hujibatin nar, ada yang huffatin nar. Maknanya sama, ya. Apakah diliputi, apakah dihalangi, ini maknanya sama, artinya untuk menuju ke neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh manusia, disukai oleh hawa nafsu. Adapun untuk berjalan menuju surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu. Kalau model seperti ini, gimana kita bisa masuk surga? Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak kita senangi, sedangkan neraka diliputi dengan perkara-perkara yang kita senangi. Gimana orang bisa berhasil masuk surga, berhasil selamat dari neraka kalau seperti itu modelnya? Maka di sini dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan perjuangan, karena kita tahu surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan, adapun neraka diliputi dengan syahwat. Maka harus ada perjuangan, harus ada kesungguhan. Kalau tidak ada perjuangan, tidak mungkin seseorang bisa selamat dari neraka, masuk ke surga. Sampai malaikat Jibril, ya, mengatakan, ya, gimana manusia bisa selamat kalau modelnya seperti ini? Kita lihat dalam satu riwayat, belum bisa insyaallah, ya. Baik, disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, kata Rasulullah SAW, lamma khalaqallahu al-jannah qala li Jibril idhhab fandur ilaiha. Ketika Allah selesai menciptakan surga, Allah berfirman kepada Jibril, pergilah dan lihat hasil ciptaan saya, yaitu surga. Fadhahaba fanadara ilaiha thumma jaa faqala ayu rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Ketika Jibril sudah melihat ciptaan Allah berupa surga, lalu Jibril kembali menghadap kepada Allah sambil berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku, wa izzatika, demi keperkasaanmu, tidak mendengar seorang pun tentang surga itu melainkan dia pengen masuk ke dalamnya. Siapapun yang mendengar tentang surga itu pasti dia akan pengen untuk masuk surga, karena betapa indah dan megah dan banyaknya nikmat-nikmat yang ada di dalam surga itu. Thumma haffaha bil makarih, thumma qala ya Jibril idhhab fandur ilaiha, fadhahaba fanadara ilaiha, thumma jaa faqala ay rabbi wa izzatika laqad khasyitu alla yadkhulaha ahadun. Kemudian Allah meliputi surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai manusia, hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, coba kamu pergi lagi, lihat apa yang ada di surga itu. Fadhahaba fanadara ilaiha, beliau pun pergi dan melihat apa yang ada di surga itu. Kemudian Jibril kembali menghadap kepada Allah berkata, wahai Rabb, demi keperkasaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Jibril saja khawatir manusia tidak ada yang berhasil masuk ke surga itu, karena sudah diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah melanjutkan hadisnya, falamma khalaqallahu an-nar qala ya Jibril idhhab fandur ilaiha, fadhahaba fanadhara ilaiha, thumma jaa faqala ay rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Ketika Allah menciptakan neraka, lalu Allah berfirman, wahai Jibril, coba kamu lihat apa yang ada di neraka itu.
Jibril pun pergi melihat neraka itu, lalu kembali menghadap kepada Allah, lalu berkata, wahai Allah, wahai Rabb, demi keperkasaanmu, tidak ada yang mendengar tentang neraka itu melainkan tidak ada yang mau masuk ke dalamnya. Ya, betapa ngerinya neraka itu, panasnya membakar. Orang kalau mengetahui siksaan yang ada di neraka, siapapun tidak ingin masuk ke dalamnya. Atau kalau dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, seandainya kalian tahu betapa dahsyatnya siksaan di neraka, kalian tidak akan pernah minta masuk surga. Kalau ada yang tahu betapa dahsyatnya siksa neraka, tidak ada yang pengen masuk surga. Yang dia inginkan hanya selamat dari neraka. Yang penting saya tidak masuk neraka, saya tidak masuk surga, tidak apa-apa. Yang penting saya jangan masuk neraka. Namun tidak ada tempat lain, yang ada cuma surga dan neraka. Kalau tidak di surga ya neraka. Nasallahu salamal afiyah. Begitu Jibril melihat neraka itu, dia mengatakan, wahai Allah, aku tidak ada orang yang mendengar tentang neraka itu melainkan dia tidak mau masuk ke dalamnya. Fahaffaha bisyahawat thumma qala ya Jibril idhhab fandur ilaiha fadhahaba fanadara ilaiha thumma jaa faqala ay rabbi wa izzatika laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Kemudian Allah menghiasi, meliputi neraka itu dengan syahwat, hal-hal yang disenangi oleh jiwa manusia. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, pergi dan lihatlah apa yang ada di neraka. Jibril pun pergi melihat neraka itu, kemudian kembali menghadap kepada Allah berkata, ay rabbi wa izzatika, wahai Allah, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu sungguh aku khawatir tidak ada yang tersisa dari manusia kecuali mereka akan masuk ke neraka itu. Inilah kondisi neraka dan juga surga yang diliputi oleh Allah. Surga diliputi dengan perkara yang dibenci oleh manusia, sedangkan neraka diliputi dengan syahwat. Maka sangat mustahil atau sangat sulit orang bisa selamat dari neraka, dan sangat sulit orang itu masuk ke dalam surga. Maka di sini kita perlu berjuang. Dibutuhkan perjuangan yang besar, dibutuhkan jihad. Berjihad untuk melawan nafsu, melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Karena kalau tidak berjihad, sulit kita akan mengalahkannya. Kata Nabi SAW, a'dhamul jihad man jahada nafsahu fi dzatillah. Seagung-agungnya jihad adalah seseorang yang berjihad melawan nafsunya. Untuk apa? Li dzatillah, untuk bisa taat kepada Allah. Ini kita butuh perjuangan, ya, karena surga itu barang dagangan Allah yang begitu mahal. Maka perlu adanya perjuangan. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallah al jannah, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Kita dikasih waktu hidup di dunia ini oleh Allah, maka digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka dunia ini tempat untuk perjuangan, tempat untuk kita berjuang melawan syahwat, berjuang melawan keinginan nafsu untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini cuma sebentar saja. Dunia ini masa yang sangat singkat sekali. Adapun kehidupan setelah dunia, kehidupan kubur, kehidupan mahsyar, kehidupan akhirat, inilah kehidupan yang panjang. Maka kita berjuang hanya sesaat, namun kenikmatannya selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjuang melawan nafsu dan syahwat untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, 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 Allah
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini hadis yang agung dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab mujahadah, agar kita selalu berjuang untuk beramal soleh dan berjuang untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini adalah ujian, darul ibtila, tempat untuk ujian. Kita akan diuji oleh Allah, keimanannya, ketakwaannya, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka hanya dibiarkan saja mengatakan amanna, kami beriman, kami bertakwa. Kalau cuma dibiarkan mengatakan saja, ya itu perkara yang sangat mudah. Orang bisa mengatakan saya beriman, saya bertakwa, tapi itu harus dinyatakan, harus dibuktikan. Wahum la yuftanun, dan apakah mereka itu tidak diuji lagi setelah mengatakan kami beriman, kami bertakwa? Apakah mereka itu tidak diuji lagi? Pasti Allah akan menguji manusia, baik ujian yang berupa dunia maupun ujian yang berupa akhirat, berupa ukhrawi. Ujian berupa dunia, musibah-musibah, ujian berupa akhirat, berupa perintah-perintah, larangan-larangan. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kita memang sedang diuji oleh Allah, maka harus bersabar dan juga berjuang. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
Dunia itu penjaranya bagi orang-orang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Walaupun sekarang kita dalam penjara, kita mau berbuat apa-apa selalu ada batasannya, selalu ada aturan yang harus kita taati. Namun kalau dia taat, seorang yang sabar dan dia berjuang mengikuti aturan, mentaati semua hal-hal yang Allah gariskan, maka pasti dia akan mendapatkan balasan yang istimewa, mendapatkan kenikmatan yang abadi, kenikmatan di surga nanti. Adapun kenikmatan dunia, ini kenikmatan yang sangat sebentar, hanya sesaat saja, seperti seseorang menegukkan makanan yang enak di tenggorokannya, dia masukkan ke dalam perutnya, kalau sudah sampai di perutnya, selesai, tidak ada kenikmatan lagi. Itulah dunia. Bahkan banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menjelaskan betapa hinanya dunia itu. Seorang mencelupkan jarinya di lautan, kemudian dia mengangkat jarinya itu, dia melihat apa yang tersisa di jarinya itu. Itulah kenikmatan dunia. Adapun lautan yang dibawanya, itulah kenikmatan akhirat. Tidak ada batasannya, tidak ada masa selesainya, abadi selama-lamanya. Maka perlu perjuangan, ya, perlu kesabaran agar kita bisa melewati ujian di dunia ini. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Langsung saja kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.